Pernah nggak sih kita ngerasa bingung, di depan kita ada banyak banget jalan, dan kita tuh bertanya-tanya, jalan yang benar tuh yang mana ya? Nah, hari ini kita bakal coba buka semacam peta kuno nih, yang mudah-mudahan bisa kasih kita jawaban. Atau paling nggak petunjuk untuk nemuin persatuan di tengah iman kita. Dan langsung aja kita dihadapkan sama nubuat yang, jujur, cukup bikin merinding ya. Umat ini akan terpecah jadi 73 golongan, dan semuanya di neraka, kecuali satu. Wow. Ini bukan cuma pertanyaan biasa, ini tuh tantangan besar. Yuk, kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. 73. Coba deh bayangin sejenak, kita berdiri di satu persimpangan, tapi cabangnya ada 73. Bukan 2 atau 3, tapi 73. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini tuh kayak labirin spiritual raksasa. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa nemuin jalan yang benar di tengah-tengah kebingungan sebanyak ini? Oke, jadi gimana cara kita menavigasi labirin ini? Nah, ini dia peta kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari nubuat perpecahan itu sendiri, terus kita cari tahu siapa golongan terbesar, apa sih akidah yang menyatukan mereka, lalu kita bahas 6 pilar kepuasan hati, dan terakhir, gimana rasanya mencicipi manisnya iman. Sip, kita mulai dari yang pertama, nubuat perpecahan. Jadi penting buat kita sadari, nubuat ini tuh bukan cuma ngomongin soal angka ya, bukan cuma soal jumlah, tapi tentang seberapa dalam perpecahan itu. Sama seperti umat-umat sebelumnya, perpecahan ini tuh bakal nyentuh sampai ke akar-akarnya, ke inti keyakinan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, golongan terbesar. Nah, di antara 73 jalan tadi, pertanyaan paling logisnya kan, yang bener yang mana? Ternyata petunjuknya itu nggak disembunyikan loh. Ada hadis lain yang justru ngasih kita clue, yaitu ikuti jalan yang paling ramai, kelompok mayoritas, atau yang disebut juga as-sawad al-a'zam. Nah, kelompok terbesar atau as-sawad al-a'zam, inilah yang kita kenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya, namanya sendiri itu udah jadi petunjuk kan? Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang ngikutin jalannya Nabi, dan wal Jamaah artinya komunitas utama. Jadi ini bukan aliran baru atau sekte aneh, tapi justru kelanjutan dari jalan yang udah ada dari zaman dulu banget. Terus, apa sih yang bikin kelompok ini jadi arus utama? Apa rahasianya? Jawabannya justru, mereka nggak bikin sesuatu yang baru. Sama sekali, kekuatan mereka itu ada di fondasinya. Mereka berpegang teguh pada 3 pilar yang nggak akan pernah goyah. Al-Quran, sunnahnya Nabi, dan jalan hidupnya para pendahulu yang soleh, para sahabat dan tabi'in. Oke, tapi tunggu dulu deh. Pasti ada yang mikir, kan di dalam kelompok besar ini juga ada beda-beda pendapat. Betul banget. Terus gimana ceritanya mereka bisa disebut satu? Nah, disinilah kita bakal nemuin rahasia persatuan mereka yang sesungguhnya. Coba lihat tampil ini. Kalau kita ngomongin fikih, yaitu praktik ibadah sehari-hari kayak cara sholat, jual beli, dan lainnya, memang ada perbedaan di antara madhab-madhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi, begitu kita geser ke kolom akidah, yaitu keyakinan inti, creed-nya, semuanya bersatu. Nggak ada perbedaan di sana. Nah, inilah kuncinya. Jadi, yang jadi lem perekatnya itu adalah akidah. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak bangunan. Fondasinya harus satu dan sama kuat. Mau cat temboknya beda warna, atau hiasan interiornya beda-beda, itu nggak masalah, selama fondasinya kokoh. Perbedaan dalam praktik itu wajar, tapi kesatuan dalam keyakinan itu yang paling utama. Nah, sekarang kita jadi penasaran kan, isi dari akidah yang jadi lem perekat ini tuh apa aja sih? Inilah yang kita sebut sebagai 6 pilar kepuasan hati. Ini bukan cuma daftar aturan, tapi semacam deklarasi iman yang bisa menenangkan hati dan menyatukan jiwa. Dan inilah dia jantung dari keyakinan itu, 6 pilar yang menopang semuanya. Yang pertama, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kedua, kita ridho Islam sebagai agama dan jalan hidup kita. Ketiga, kita ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Keempat, kita ridho Al-Quran sebagai pemandu dan imam kita. Kelima, kita ridho Ka'bah sebagai arah kiblat kita. Dan yang keenam, kita ridho semua orang beriman sebagai saudara kita. Coba deh kita fokus sebentar ke pilar yang keempat, ridho Al-Quran sebagai pemandu. Ada analogi cermin yang keren banget di sini. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai cermin, tugas kita adalah mengubah diri kita supaya pas dengan cerminan yang ideal itu. Jadi kalau ada yang kurang, ya kita yang perbaiki. Nah, masalahnya muncul. Kalau kita justru berusaha mengubah cerminannya, biar cocok sama diri kita. Kita bengkok-bengkokkan maknanya, biar pas sama hawa nafsu kita. Kalau udah kayak gitu, artinya bukan Al-Quran lagi yang jadi imam, tapi diri kita sendiri. Oke, kita udah bahas pilar-pilarnya secara konsep ya. Tapi, paham doang itu satu hal. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana rasanya menghayati keyakinan ini secara nyata?
Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bergeser dari yang tadinya di kepala, sekarang kita coba masuk ke hati. Dari keyakinan menuju ke pengalaman. Dengerin deh kutipan ini. Telah merasakan manisnya iman, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Tuh kan, nyambung banget sama pilar-pilar kepuasan yang baru aja kita bahas. Ini adalah bukti bahwa ada lompatan besar dari sekedar tahu menjadi merasa. Dari yang tadinya cuma konsep di pikiran, jadi rasa manis di dalam dada. Terus, rasa manisnya iman itu kayak gimana sih bentuknya? Mungkin kisah dari salah satu sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, bisa kasih kita gambaran. Beliau ini secara fisik mungkin kecil, tapi karena imannya, kedudukannya di sisi Allah itu luar biasa besar. Puncaknya itu ada di satu momen saat beliau diminta membacakan Al-Quran langsung di hadapan Nabi. Bacaannya itu begitu indah, begitu meresap. Saking dalamnya penghayatan beliau, sampai-sampai sang Nabi sendiri nggak kuasa menahan air mata. Itulah dia, itulah bukti nyata dari manisnya iman. Bukan cuma teori, tapi pengalaman yang bisa dirasakan dan bahkan membuat orang lain ikut merasakannya. Dan rasa manis ini bukan cuma dialami satu orang loh, ada banyak banget cerita. Bayangin deh, ada seorang ulama yang sholat sepanjang malam dan rasa bahagianya itu kayak orang lagi menari di sebuah pesta. Atau ada lagi kisah orang yang saking khusyuknya baca Al-Quran, dia sampai nggak sadar kalau keledai yang dia tunggangi jatuh. Dunia sekitarnya itu seolah lenyap. Inilah puncaknya, saat ibadah itu bukan lagi beban atau kewajiban, tapi jadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jadi kita memulai perjalanan ini dari sebuah nubuat tentang perpecahan yang luas, dan kita mengakhirinya di sini, di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan terakhir ini bukan lagi tentang golongan mana yang benar, bukan lagi tentang teks atau sejarah. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita, tentang perjalanan kita sendiri. Jadi gimana caranya? Kita, saya dan Anda, bisa mulai membuka pintu hati kita untuk bisa mencicipi manisnya iman itu.